Qatar pun akan jadi kandang. Ratusan ribu supporter akan kawal timnas Indonesia di Qatar dan Arab Saudi. Timnas Malaysia diguncang perpecahan pemain lokal versus naturalisasi atau pengkhianat di federasi. Alasan hidup mati timnas Indonesia ada di ronde 4 kualifikasi. Lewat playoff bisa game over. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. AFC telah menunjuk Qatar dan Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah. Playoff putaran keempat ini dibagi menjadi 2 grup, masing-masing berisi 3 tim. 6 negara yang lolos ialah Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, dan juga Irak. Penunjukan Arab Saudi dan Qatar menjadi host menjadi perdebatan panas. AFC mendapat hujatan lantaran penunjukan itu menguntungkan tuan rumah. Negara-negara peserta di luar Qatar dan Arab Saudi sudah melayangkan protes dan berharap pertandingan digelar di tempat netral. Namun AFC tak peduli, mereka tetap menunjuk Qatar dan Arab Saudi untuk menjadi host. Bagi timnas Indonesia sebenarnya tidak terlalu masalah. Mau bermain di mana saja, WNI di negara setempat siap memerahkan stadion. Hanya saja faktor non teknis dan fair play yang menjadi kekhawatiran fans Garuda. Timnas Indonesia dijamin bakal full support jika bermain di Qatar atau Arab Saudi. Menurut Antara, pada 2025 di Qatar ada sekitar 37.000 WNI. Di Arab Saudi lebih banyak lagi, ada kurang lebih 857.000 WNI. Belum lagi warga Indonesia yang berada di sekitar 2 negara itu, semisal di Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, dan juga Kuwait. Mereka pasti akan memberikan dukungan secara langsung. Untuk saat ini, koordinasi supporter timnas Indonesia di luar negeri sudah sangat solid. Ada komunitas Garuda Qatar, Garuda Saudi, Garuda Bahrain, Garuda Kuwait, dan Garuda Buana. Yang terakhir merupakan komunitas penghubung supporter timnas Indonesia di seluruh negara. Berita selanjutnya, euforia. Timnas Malaysia diguncang isu perpecahan. Peter Klamovski menyinggung pihak pengkhianat kembali jadi teman baik. Di balik kemenangan besar atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027, timnas Malaysia justru diguncang isu internal. Tugas Peter Klamovski bertambah. Tak hanya berpikir tentang taktik, strategi, dan formasi untuk Harimau Malaya, akan tetapi juga mencegah hal-hal negatif dari mana saja yang bisa membuat hancur skuad asuhannya saat ini. Saya berharap penampilan Malaysia yang luar biasa dan semangat tim yang telah kita bangun akan menciptakan persatuan dan mencegah hal-hal negatif itu bisa datang dari media maupun dari dalam tim, kata Peter Klamovski. Ya, Peter Klamovski merasa muak dengan hal-hal negatif yang mengancam persatuan timnas Malaysia. Meski begitu, ia tidak menjelaskan secara rinci apa yang menjadi penyebab perpecahan itu. Muncul isu tidak semua penggemar Malaysia bisa memberikan kehadiran pemain naturalisasi. Hal itu akan memunculkan gesekan dengan pemain lokal. Saat melawan Vietnam, ada 9 pemain naturalisasi berbanding 3 pemain lokal. Saya muak dengan hal negatif, saya sudah menyebutkannya dalam wawancara lain. Apa yang saya katakan adalah kebenaran, kata Peter Klamovski melanjutkan. Namun ada sedikit informasi yang dibeberkan Klamovski yang menyebut adanya pengkhianat di internal timnas Malaysia. Klamovski bahkan tak segan menyebut pihak tersebut bisa memberi serangan besar tak hanya kepada dirinya, namun juga terhadap Tunku Ismail sebagai penggagas naturalisasi pemain keturunan, seolah pihak tersebut punya kekuatan besar layaknya federasi. Hal itu mengacu pada pernyataan Klamovski dalam wawancara bersama media lokal The Star Malaysia. Pelatih asal Australia itu menyebut ada beberapa masalah internal dan bahkan disebutnya sebagai pengkhianatan. Ada beberapa masalah internal bisa disebut pengkhianatan, ujar Klamovski kepada The Star. Andaikan kita tidak bisa menang melawan Vietnam, itu akan berubah menjadi serangan. Saya akan menghadapi serangan besar. Yang mulia Tunku Ibrahim juga akan menghadapi resiko yang sama. Di mata banyak orang, saya akan menjadi orang jahat. Mereka juga mencoba menyerang para pemain. Untungnya kami menang. Bahaya itu untuk sementara berakhir. Mereka berteman baik lagi. Kami terus bersatu. Dan terlepas dari itu, Peter Klamovski mengapresiasi supporter Harimau Malaya yang hadir mendukung timnas melawan Vietnam. Atas dukungan tersebutlah, Klamovski mengaku akan menjaga kesatuan di internal timnas Malaysia.
Beralih berita selanjutnya, Timnas Indonesia harus menganggap ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai fase hidup mati dalam misi lolos ke putaran final ajang prestisius itu. Meski lawan-lawan di ronde keempat tak kalah kuat, Timnas Indonesia di atas kertas bakal menghadapi tantangan yang lebih berat. Andai harus melaju ke ronde kelima dan berharap bisa memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 di babak playoff antar konfederasi. Yang membuat ronde ini krusial adalah hanya juara dari masing-masing grup yang langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan hanya 2 tiket otomatis tersisa untuk zona Asia, ronde 4 menjadi jalur paling realistis dan terdekat bagi Timnas Indonesia untuk meraih sejarah. Jika gagal di ronde 4, Indonesia akan masuk jalur playoff zona Asia dan selanjutnya harus melewati babak playoff antar konfederasi yang lebih berat. Ronde 4 bukan sekedar fase tambahan, tapi bisa dibilang sebagai pertarungan hidup mati. Tidak ada sistem kandang tandang dan semua pertandingan akan digelar di tempat netral. Qatar dan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah sentral fase ini, menciptakan atmosfer kompetitif yang menyerupai turnamen singkat. Dengan hanya memainkan 2 pertandingan di fase grup, karena hanya 3 tim per grup, 1 kekalahan atau hasil imbang saja bisa menggugurkan peluang lolos langsung. Efisiensi, ketajaman lini depan, dan organisasi pemainan yang solid akan menjadi kunci. Melihat regulasi dan lawan-lawan potensial seperti Irak, Uni Emirat Arab, atau bahkan Qatar sendiri, Timnas Indonesia harus tampil tanpa celah di setiap laga. Kemenangan dalam 2 pertandingan bisa menjamin posisi juara grup dan tiket langsung ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tuan rumah Piala Dunia 2026. Andai hanya finish sebagai runner-up grup, Timnas Indonesia masih punya peluang via ronde 5, di mana 2 runner-up akan saling bentrok untuk menentukan siapa yang melaju ke playoff antar konfederasi. Namun jalur ini lebih berat dan beresiko tinggi. Di fase ini, Timnas Indonesia harus menghadapi negara-negara kuat dari luar Asia seperti perwakilan dari Afrika, CAF, Amerika Selatan, CONMEBOL, Amerika Utara dan Tengah, CONCACAF, dan Oceania OFC. Bayangkan jika Garuda harus menghadapi lawan seperti Kamerun, Venezuela, atau Trinidad dan Tobago, tim yang memiliki tradisi panjang dan pengalaman di panggung internasional. Playoff antar konfederasi dijadwalkan berlangsung Maret 2026 dan digelar secara terpusat mirip dengan format ronde 4. Dengan kondisi inilah, perjuangan akan semakin berat karena waktu persiapan lebih pendek dan kualitas lawan meningkat drastis. Undian grup ronde 4 akan digelar pada 17 Juli 2025 dan akan menentukan arah perjuangan Indonesia ke depan. Hasil drawing ini sangat penting karena akan memetakan peta kekuatan yang akan dihadapi Garuda. Sementara itu, pertandingan ronde 4 akan dimulai pada Oktober 2025, menyisakan waktu hanya sekitar 3 bulan untuk mempersiapkan skuad secara maksimal. Melihat skenario yang ada, ronde 4 menjadi jalan paling realistis bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jalur ini lebih ringan dibandingkan harus melalui playoff antar konfederasi yang dipenuhi tim-tim berpengalaman. Jika gagal memaksimalkan ronde 4, peluang Indonesia akan menyusut drastis dan mimpi tampil di Piala Dunia bisa benar-benar tamat. Maka dari itu, setiap laga di ronde ini harus dianggap final. Timnas Indonesia memang bukan favorit, namun dengan strategi matang, semangat juang tinggi, dan eksekusi yang presisi, peluang sejarah bisa terbuka lebar. Kini semua tergantung pada persiapan dan performa skuad Garuda dalam beberapa bulan ke depan.